Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan dari angkatan 2022. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa untuk mengikuti seleksi secara offline karena saya masih ada di luar kota. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi materi mengenai array pada struktur data. Saya milih materi array karena memang diberikan waktu tidak begitu banyak sehingga mungkin array cukup untuk bisa dibahas pada pertemuan kali ini. Kita mulai dari studi kasus. Jika kita diberikan nilai seperti ini, kita ada 17 nilai siswa. Bagaimana cara kita untuk menyimpan nilai-nilai tersebut? Sebelumnya kita tahu jika nilai-nilai ini merupakan nilai apa? Nilai dalam bentuk bilangan pecahan atau kita bisa simpan dalam tipe data float. Terus butuh berapa dalam kita untuk menyimpan nilai-nilai ini dalam bentuk float? 18 kan. Nah, apakah itu efektif dalam penyimpanannya? Tentu tidak. Nah, maka dari itu kita bisa memanfaatkan array karena dengan array kita bisa hanya menyimpan dalam satu variabel saja. Kita langsung ke pengertian array. Apa sih itu array? Jadi array itu merupakan tipe data yang isinya nanti akan berisi sekumpulan elemen atau data dengan jenis yang sama. Nah, sebagai contoh seperti ini, kita membuat array X dengan panjangnya itu 8 dengan nantinya akan bisa disimpan dengan tipe data char. Kita bisa analogikan seperti ini. Jadi nanti di dalam array itu ada elemen-elemen yang sudah kita tentukan panjangnya saat pembuatan array. Di sini untuk pembuatannya itu kita menggunakan kita masukkan 8 sehingga nanti akan ada kotak-kotak sebanyak 8. Lalu untuk yang di bawah itu indeks. Untuk indeks nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, kita mulai dari deklarasi variabel array satu dimensi. Nah, untuk mendeklarasikan array satu dimensi, kalian bisa langsung memasukkan saja yang pertama itu tipe data spasi nama variabel array yang kita buat. Lalu juga dilanjutkan dengan jumlah elemen atau panjang atau maksimal dari elemen yang bisa ditampung di array tersebut. Sebagai contoh di sini kita bisa menggunakan misal integer nilai dengan panjangnya itu atau maksimal dari nilai itu 100. Kemudian dalam contoh pembuatannya, semisal saja di sini contoh dalam pembuatan 5 urut bilangan bulat. Nah, kita bisa menggunakan integer x lalu dilanjut dengan panjang maksimal dari array tersebut yang mana kita disuruh untuk 5 urut angka bilangan bulat. Jadi kita masukkan 5. Begitu juga untuk data 100 urut angka bilangan pecahan. Lalu gimana sih cara kita untuk mengisi nilai-nilai array tersebut? Nah, kita bisa ada 2 cara dalam pengisian array. Yang pertama itu dengan menggunakan cara langsung seperti ini, yang mana kita akan mendeklarasikan array tersebut. Ini merupakan deklarasinya. Lalu dilanjut dengan inisialisasi nilai dari array tersebut. Nah, sebagai contoh kita memiliki array X dengan panjang 8 yang mana nanti akan diisi dengan char. Lalu untuk pengisiannya kita bisa menggunakan kurung kurawal seperti ini. Lalu diisi dengan nilai dan untuk pemisahnya itu menggunakan koma. Nah, nanti untuk gambarannya seperti ini. Jadi kita membuat kotak-kotak itu ada 8. Kotak-kotaknya itu ada 8. Lalu kita isikan dari awal untuk A, Y, A, M seperti itu. Nah, lalu ini yang di bawah merupakan indeks dari tiap elemen-elemen pada array. Nah, indeks ini di bahasa C++ itu dimulai dari 0 sehingga dalam kita ingin mengakses nilai A kita bisa mengakses ke indeks ke 0. Untuk pengaksesan akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian cara pengisian array yang kedua itu seperti ini. Jadi kita membuat array terlebih dahulu. Misal di sini array X
array X dengan panjang itu 8, lalu kita isikan dari tiap-tiap indeks. Nah, misal saja di sini indeks ke 0 kita isi dengan S, indeks 1 kita isi dengan D, dan lainnya sampai 7 ini. Nah, akan tapi di sini ada kejanggalan yang mana kita hanya mengisikan 2 saja, sedangkan kita mempunyai panjang arraynya itu 8. Ini merupakan penggunaan array yang kurang tepat, karena walaupun di sini kita bisa lihat kosong, sebenarnya dia tuh masih menyimpan memori, sehingga kurang efisien jika seperti ini ya. Misal saja kita punya array dengan panjang 100, akan tapi sebenarnya kita hanya menggunakan array tersebut 2 saja, misal 2 elemen saja, kan berarti masih ada 92 elemen array yang kosong tuh, 98 elemen yang kosong tuh. Nah, sebenarnya itu sangat mubazir RAM ya, karena dalam kita membuat array itu sebenarnya kita sudah membooking kepada si sistem operasi bahwa kita ingin alamat ini, RAM ini kita gunakan untuk RAM, untuk array gitu. Lanjutnya cara kita untuk membaca isi array. Nah, dalam membaca isi array itu masih sama seperti kita menulis. Kita bisa melakukan mendapatkan nilai dari isi array menggunakan indeks. Sebagai contoh di sini dalam bahasa C++, misal cout X indeks kedua, nanti akan muncul dari nilai 12 ini. Kemudian mengenai array multidimensi. Nah, array multidimensi ini merupakan array yang nantinya akan diisi oleh array. Jadi ada array di dalam array, atau kita bisa analogikan seperti matriks. Jadi terdiri dari kolom dan baris. Ada kolom, ada baris. Kita langsung ke studi kasusnya saja. Nah, contoh studi kasusnya, misal kita diberikan tabel seperti ini. Ada 5 baris dan 2 kolom. Gimana cara kita membuatnya? Kita langsung ke itunya saja. Ini sebentar. Ini karena saya sudah buat. Nah, dalam pembuatannya, karena di sini ada 5 baris dan 2 kolom, kita bisa lakukan seperti ini. Integer nilai yang pertama untuk indeks yang pertama itu merupakan barisnya, lalu yang kedua ini merupakan kolomnya. Nah, yang ini bisa kita analogikan sebagai baris. Ini yang baris, ini kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, itu merupakan baris. Lalu di dalam tiap baris itu kita ada 2 nilai, 2 kolom, seperti itu. Untuk mengaksesannya, untuk mengakses nilai tersebut, kita bisa menggunakan dalam perolangan, atau istilahnya nested looping. Ya, seperti itu. Nah, untuk perolangan yang pertama itu untuk barisnya, untuk yang baris ke bawah. Kemudian perolangan yang di dalam perolangan tersebut untuk tiap-tiap kolom. Jadi seperti ini, misal kita looping yang pertama, looping yang baris, terus kolom-kolom, baris berikutnya kolom-kolom, baris berikutnya kolom-kolom, sampai semua baris ditampilkan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini sama seperti yang ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Ini juga sudah 7 menit lebih. Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian ada kesalahan kata atau kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.